Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Kemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sampai pada pagi hari ini, kita boleh menikmati hari yang baru. Kita percaya semua karena anugerah-Nya. Karena itu, mari kita menyediakan waktu untuk datang bersekutu di dalam nama Tuhan. Kita akan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu di pagi ini. Kami percaya Tuhan yang telah menghentar kami untuk masuk ke hari yang baru, menikmati berkat-berkat Tuhan yang indah. Mensyukuri semuanya itu, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Mohon Tuhan menuntun kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami firman-Mu dan boleh melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Mohon ampun akan salah dan dosa kami. Layakkan kami menikmati kuasa firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi ini, Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Demikian pembacaan Alkitab dan tema renungan harian di pagi ini. Tuhan Allah itu Esa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mendengar berbeda dengan memperdengarkan. Mendengar berarti fokus pada indera pendengaran agar dapat menangkap pesan yang disampaikan. Orang yang mendengar tidak bicara. Sebaliknya, memperdengarkan berarti berbicara, membuat pengumuman. Bangsa Israel diperintahkan untuk mendengar hukum yang ditetapkan bagi mereka. Mereka diam untuk fokus menangkap pesan Tuhan Allah yang disampaikan melalui Musa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Pesan ini dikenal dengan pengakuan iman atau Shema bangsa Israel. Shema artinya dengarlah dan perhatikanlah. Shema lebih dari sekedar telinga menangkap bunyi. Shema berarti memperhatikan sungguh-sungguh untuk melakukan. Mendengar dengan serius, memperhatikan dan melakukan perintah dengan bertanggung jawab. Musa meminta bangsa Israel mendengar dengan serius hukum yang disampaikannya, bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah yang disembah dan dimuliakan. Bangsa Israel tidak boleh menyembah Allah lain, sebagaimana yang diperintahkan dalam 10 hukum, Keluaran 20 ayat 3-5. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita tentang perintah ini. Kita diminta untuk mendengar baik-baik pesan yang disampaikan, serius memperhatikannya, dan bertanggung jawab melakukannya. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia satu-satunya Tuhan
yang harus kita sembah. Pengajaran ini tidak pernah berubah dari masa ke masa. Menyembah Tuhan Allah berarti tunduk dan taat pada kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di era revolusi 4.0 dengan segala perkembangan dan kecanggihannya, iman Kristen ditantang. Terjadi banyak pergeseran nilai akibat kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, juga budaya hidup, hedonisme, materialisme, individualistis. Orang menjadikan berhala modern, mulai dari telepon genggam, koneksi internet, fashion, dan banyak lagi kebiasaan baru. Banyak orang menyebut diri Kristen, tapi tidak hidup sebagai penyembah Tuhan Allah. Ini adalah cara hidup yang keliru. Memang kita tidak bisa menolak perubahan, namun sebagai keluarga Kristen, firman Tuhan yang direnungkan hari ini mengingatkan dan mengoreksi bahwa umat Tuhan harus hidup sebagai penyembah Tuhan Allah yang dengan serius memperhatikan dan melakukan segala perintah dan ketetapan-Nya. Kita tidak boleh kehilangan identitas diri sebagai umat Tuhan. Kita dapat memanfaatkan semua kecanggihan tanpa menduakan Tuhan Allah. Ingatlah, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus 1 ayat 18. Saudara-saudaraku, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adalah kita menyembah hanya kepada-Nya, Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan yang patut kita sembah dan muliakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah kami hikmat-Mu dan tuntunlah kami agar dapat berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan-Mu di tengah berbagai perubahan zaman ini, supaya kami dapat hidup sebagai penyembah Tuhan Allah yang benar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk renungan pagi saat ini. Kiranya kami semua diberi kekuatan untuk menjalani kehidupan di sepanjang hari ini dengan sesuai kehendak Tuhan, tetap menyembah Engkau Allah satu-satunya, dan diwujudkan dalam segala tugas pekerjaan kami, juga pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.